Asalkan kau tahu, aku lebih baik mati daripada kalah di tanganmu. Pada zaman Sengoku Chiden, era di mana ratusan klan samurai saling berperang, segala hal dipertaruhkan untuk menjadi penguasa tertinggi. Tetapi dari semua itu, ada satu orang yang ingin menghancurkan seluruh sistem lama. Dia ingin Jepang bersatu secara modern dan kuat. Dia adalah Tuan Oda, kemenangan kita akan klan Imagawa memberikan kita ketenaran di klan-klan besar. Saya yakin mereka tidak akan tetap diam setelah tahu klan besar seperti Imagawa dikalahkan. Apa yang dikatakan Akechi benar, Tuan. Cepat atau lambat, mereka akan mulai menyerang klan kita. Kita harus meningkatkan kekuatan prajurit kita. Saya juga setuju, Tuan. Kita harus bersiap. Jadi, apakah sekarang kalian meragukan kepemimpinanku? Tidak, Tuan. Hamba bersalah. Aku adalah Oda Nobunaga. Aku tidak dan tak akan pernah kalah dalam pertarungan. Ini adalah teknologi barat, senjata api dari Portugis. Ambillah ini dan lakukan pelatihan pada para prajurit. Baik, Tuan. kekuatan dan keberadaan akan klan Oda menggelegar hingga ke seluruh Jepang dan memicu serangan dari klan lain. Tuan Oda, pasukan klan Tageda sedang bergerak menuju perbatasan. Kami mohon bala bantuan dari Anda, Tuan. Panggillah Akechi dan Toyotomi kemari. Kerahkan pasukan ke perbatasan timur. Kalahkan klan Takeda. Dilaksanakan, Tuan. Nobunaga! Diam! Siapa yang mengizinkanmu berbicara? Tinggi juga nyalimu. Berani menantangku? Apakah mewarisi klan membuatmu menjadi bodoh? Akan kutunjukkan dan bungkam kesombonganmu itu. Serang! Apa itu? Pasukanku. Belajarlah, wahai Takeda, karena aku telah jauh melampaui era samurai. Tuanku! Ayah! Sakit! Tidak mungkin. Memalukan. Tidak! Ayah! Tuanku! Kembali ke istana. Kita telah menang. Oda adalah orang pertama yang menerapkan penggunaan senjata api pada peperangan dalam skala besar. Orang-orang percaya perang itu
soal kehormatan. Duel 1 lawan 1. Tapi Nobunaga tidak peduli. Menurutnya, perang adalah matematika. Bukan yang paling gagah yang menang, tetapi yang paling efisien. Sejak kemenangan itu, Sato Siapkan pasukan. Kita akan menyerang klan Hatano. Tapi Tuan, klan Hatano tidak melawan kita. Mereka juga menjalin hubungan baik dengan wilayah hamba. Tidak ada yang tahu kapan duri kecil akan tumbuh. Setidaknya Tuan, Lakukan apa yang kupintakan. baiklah Tuan. Idearu, menyerahlah. Kalian telah kami kepung. Apa-apaan ini? Akechi! Aku akan menawarkan perjanjian padamu. Kau tidak mungkin bisa mengalahkan Tuan Oda. Jadi, menyerahlah. Mengapa ayah harus mempercayaimu? Jika tidak, kalian akan mati. Ibu dan adikku tinggal di wilayah ini. Dia akan menjadi jaminan perjanjian kita. Tuan, saya telah membawa pemimpin klan Hatano. Saya mohon ampun, Tuan. Saya telah membuat perjanjian, Tuan, menjamin keselamatannya, dan Aku tidak membutuhkan perjanjian yang tidak berguna. Ayahanda, klan Hatano tidak bersalah. Hamba mohon, jangan. Ayah, tidak, beraninya kalian. Tuan, tidak. Bawa mereka pergi. Tuan, apakah Anda tidak terlalu kejam? Klan Hatano tidak pernah melawan kita.
Kau tidak perlu ikut campur. Ini urusanku. Prajurit Hatono yang mendengar kabar bahwa perjanjian itu batal, pergi ke rumah ibu Akechi. Tidak! Tidak! Ibunda! Akechi, Ibunda! tidak apa-apa, Akechi. Mungkin ini memang sudah waktunya. Ibunda, Ibunda, jangan, Ibunda. Adik! Tidak! Beraninya kau? Oda! Aku bersumpah dengan segala darah yang terbuang dan hidup yang kau ambil, aku akan membunuhmu! Akechi kemudian mulai menyusun rencana untuk membalas dendam pada Oda. Akechi, aku mendapatkan pesan dari Toyotomi bahwa ia sedang membutuhkan bantuan. Pimpin pasukan dan pergi ke sana. Seperti yang Anda inginkan, Tuan. Sebelum menyerang kita dan menerobos masuk, mereka sudah... Siapa engkau yang berani berurusan denganku? Siapapun dirimu, kau akan menyesali ini. Kau, Akechi, apa maksudnya semua ini? Jepang tidak akan berkembang dengan kepemimpinanmu, Oda. Ibu dan adikku tewas karenamu. Ini sudah berakhir, Akechi. Apakah kau yakin? Baiklah, asalkan kau tahu, aku lebih baik mati daripada kalah di tanganmu. Seperti kata Robert M. Henderson, ambisi bisa membunuhmu. Hidup tidak selalu bisa naik dan naik. Kematian Oda Nobunaga bukan dikarenakan kalahnya di medan perang atau karena musuh yang membuatnya, melainkan karena pengkhianatan yang tak pernah dia pikirkan. Ambisi yang terlalu besar menjerumuskannya pada kematian. Ambisi tanpa kendali adalah racun yang mematikan. Kesuksesan yang berkelanjutan membutuhkan kesadaran bahwa semua bersifat siklus. Kadang naik, kadang juga turun. Saat kita merasa berada di puncak, kita sering buta. Kesombongan serta rasa puas diri yang menjadi bibit kehancuran. Pada akhirnya,
Ambisi untuk lebih tinggi akan membawamu ke bawah. Kita menghalau Mana Pak giginya?